Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama tentang matematika. Namun, apa tujuan kita belajar ini adalah satu, kita akan mengetahui bagaimana cara mengerjakan himpunan. Kita akan mengetahui bagaimana mengoperasikan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan belajar juga di dalam materi ini. Anak-anak sekalian, kita bersyukur pada Allah, kita senantiasa diberikan sehat walafiat sehingga kita dapat belajar dengan baik, belajar matematika. Ya, pagi ini mudah-mudahan kita dicerdaskan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah dalam belajar tentang himpunan. Anak-anak sekalian, hari ini yang belum hadir ada berapa orang ya? Ya, tolong yang belum isi daftar hadir diisi dulu ya. Baiklah, anak-anak sekalian, sebagai awal dari pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan himpunan. Bagian bab ini kita akan belajar tentang pengertian himpunan dan operasi himpunan. Pengertian himpunan yang pertama adalah pengertian himpunan, yang kedua anggota himpunan, yang ketiga cara menyatakan himpunan, yang keempat himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Himpunan semesta, diagram Venn dan komplement himpunan, himpunan bagian, dan himpunan kuasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengertian himpunan, anggota himpunan, dan cara menyatakan himpunan. Kemudian ada contoh-contoh soal dan latihan soal. Baik. Pengertian himpunan. Perhatikan tabel berikut yang telah dibuat oleh Pak Guru. Di sini adalah termasuk himpunan dan bukan termasuk himpunan. Apa saja? Yang pertama adalah kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Yang berikutnya adalah kelompok mobil bagus. Bisa nggak bedakan antara termasuk himpunan dan bukan termasuk himpunan? Ya. Kemudian berikutnya kelompok buku matematika dan sains, kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Berikutnya ada kelompok hewan bertelur, kelompok hewan lucu. Nah, apa bedanya antara yang termasuk himpunan dan tidak atau bukan termasuk himpunan? Yang pertama adalah kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Kira-kira jelas enggak itu? Jelas enggak? Kelompok kendaraan roda 4 jelas kan, beroda 4. Berarti kita semuanya kendaraan roda 4 masuk dalam himpunan. Atau lebih. Berarti ada truk gandeng itu. Truk gandeng itu berapa rodanya tuh? Itu termasuk kendaraan beroda 4 atau lebih, masuk ke sana. Nah, kelompok mobil bagus. Nah, kenapa bukan termasuk himpunan? Nah, mobil bagus kan relatif kan? Mobil bagus mana? Mungkin menurut Pak Guru bagus, tapi menurut kamu nggak bagus itu. Nah, pada itu di sini bagus itu tidak jelas. Yang kedua, kelompok buku matematika dan sains. Jelas matematika dan sains. Itu jelas kan? Yang berikutnya, kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Nah, mungkin menurut Pak Guru menarik, menurut kamu nggak menarik. Menurut saya Pak Guru nggak menarik, menurut kamu menarik. Itu seperti itu. Nah, itu bedanya. Berarti bukan. Kalau yang matematika jelas. Terus kelompok hewan bertelur. Hewan bertelur jelas kan? Tapi kelompok hewan lucu, ya karena lucu. Menurut siapa? Menurut kamu. Tapi menurut Pak Guru nggak lucu. Nah, begitu.
Maka itu di situ lucu itu relatif. Kalau bertelur jelas. Dan itu maka itu pengertiannya adalah apa itu? Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri-ciri, sifat ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Sebagai akibatnya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat ataupun karakteristik tersebut tidak ikut sebagai anggota himpunan. Berikutnya adalah anggota himpunan. Suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan atau dinamai dengan huruf kapital, misal A, B, atau D. Anggota himpunan dilambangkan dengan elemen, yaitu elemen ya, singkatnya elemen dengan tanda anggota simbol E. Dan bukan anggota dilambangkan dengan E dicoret, ya, E di garis. Itu yang. Nah, berikutnya adalah contoh di sini. Jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, berarti mobil elemen A, kemudian truk elemen A, bus bukan elemen A, tetapi sepeda motor bukan elemen A. Ya. Saya ulang. Di sini jika A himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, berarti mobil elemen A, truk elemen A, bus itu elemen A juga ya, tapi sepeda motor bukan elemen A. Itu salah coret itu ya. Jadi bus juga termasuk elemen A. Jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku elemen T, tapi pisau bukan elemen T. Oke. Baik. Paham? Sudah paham ya? Berikutnya adalah cara menyatakan himpunan. Jika diketahui himpunan bilangan cacah kurang dari 5 dan himpunan itu dinamai dengan himpunan R, himpunan B, ada tiga cara untuk menyatakan himpunan tersebut. Nah, tiga cara ya. Yang pertama adalah menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya atau metode tabulasi. Buat tabel ya. Tabulasi itu buat tabel. Yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Ya, contohnya di sini himpunan B adalah anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Itu contoh itu. Menyatakan namanya mendaftar anggota-anggotanya. Dan menyatakan yang B, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau menentu bersyarat, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Nah, bagaimana cara menyatakannya adalah nih bacanya nih, dengerin ya. Himpunan B adalah himpunan X atau B adalah himpunan X di mana X kurang dari 5. X elemen bilangan cacah. Ya. B adalah himpunan X di mana X kurang dari 5. X bilangan cacah atau elemen bilangan cacah. Oke, itu namanya menyebutkan dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, menyatakan himpunan dengan kata-kata atau metode deskripsi, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Caranya adalah B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Nah, syarat keanggotaannya himpunan di situ. Saya ulang, B adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Itu bacanya begitu ya. Jadi ada 3. Oke. Lanjut. Yang keempat, himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Apa sih ini maksudnya? Nah, yang pertama himpunan berhingga itu yaitu
himpunan yang memiliki anggota berhingga dapat dihitung. Ya, berhingga dapat dihitung. Contohnya adalah A adalah himpunan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 25. Itu berhingga. Ada lagi himpunan tak terhingga, yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak terhingga. Contoh B adalah himpunan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan seterusnya yang tak terhingga. Terserah mau berapa, tapi kalau ada batasan 25 itu berarti berhingga. Ingat ya, ingat yang berhingga itu ada batasannya, tak terhingga tidak ada batasannya. Yang terakhir ada himpunan kosong. Apa itu? Himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal kosong, nggak ada anggotanya, atau 0 dicoret. Nah, itu ya lambangnya seperti itu. Oke, jadi ada 3 ya, berhingga, tak terhingga, dan kosong. Paham ya? Paham, lanjut. Yang kelima adalah himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat atau melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S. Jadi kalau ada S itu berarti himpunan semesta pojok. Nah, di contohnya ada di pojok ya. Ada kotak, ada persegi atau persegi panjang. Di dalamnya ada beberapa himpunan. Entah itu 1 atau 2. 1 himpunan berarti 1 aja. Berarti teman anggotanya ada berapa. Kemudian ada lagi 2 himpunan juga bisa. 3 himpunan juga bisa. Nanti ada namanya di diagram Venn nanti dalamnya. Ya, himpunan semesta ya. Udah paham ya? Di himpunan semesta itu yang ada semuanya, objek atau benda-benda yang ada di situ atau anggota-anggota yang di situ semuanya masuk, namanya himpunan semesta. Yang kedua ada diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Yaitu suatu himpunan dapat dijadikan dengan gambar. Jadi gambar itu merupakan diagram Venn. Berupa apa diagram Venn-nya? Berupa lingkaran, ya, berupa lingkaran. Bisa nggak dengan lonjong? Bisa, lingkaran atau lonjong jelas. Di situ ada tanda lingkaran, ya. Ini contoh misalnya di sini. Yang pertama, himpunan semesta S digambarkan dengan persegi panjang dan diberi nama S di sudut kiri atas, gitu ya. Yang kedua adalah setiap anggota himpunan S digambarkan dengan noktah. Noktah itu sebuah titik tapi besar, ya, sebuah titik tapi besar, titik tapi besar, gitu ya. Oke. Kemudian diikuti objek anggota di dalam persegi panjang. Misalnya Samarinda, Banjarmasin, Tanjung Selor, dan Singkawang, itu ya. Kemudian yang ketiga, himpunan di dalam S, misalnya himpunan A, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Selor, Banjarmasin, Samarinda, digambarkan dengan kurva tertutup, biasanya berbentuk oval. Ya, yang memuat anggota-anggota A. Oval bisa, lingkaran juga bisa, ya. Di situ anggota yang dalam anggota A itu ya disebutkan di dalam anggota. Yang di luar ya berarti ya di luar lingkaran gitu. Berarti nggak termasuk di situ gitu. Paham ya? Yang di dalam lingkaran itu berarti anggota yang ada di himpunan itu. Tetapi kalau ada anggota yang lain, letakkan di luar lingkaran. Dan berikutnya komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Ya. Jadi selain A itu berarti komplement A. Selain B, komplement B. Begitu pengertiannya ya. Oke ya. Oke. Saya ulang. Komplement A itu artinya selain anggota A, itu udah komplement namanya. Ya. Kalau ada komplement B berarti selain anggota B, semuanya kalau dimasukkan. Di mana semua yang dari semesta itu, yang ada di semesta itu, ya, yang ada di semesta itu semua adalah ya selain anggota A itu adalah komplement A. Selain anggota B, berarti anggota komplement B. Oke, paham? Oke, lanjut. Berikutnya adalah himpunan bagian dan himpunan kuasa. Apa himpunan bagian? Syarat suatu himpunan menjadi himpunan bagian
dari himpunan yang lain yaitu A. Himpunan bagian dari B jika semua anggota A menjadi anggota B gitu loh. Dari dan ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Himpunan A menjadi himpunan dari B atau A subset dari B. Dilambangkan dengan A tuh. Anggota B. Jadi ada huruf apa tuh C ya. C tapi panjang kakinya. Ya, panjang ini dilambangkan dengan A bagian atau A himpunan dari B atau anggota dari B. Himpunan A bukan himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan C kaki panjang di garis atau dicoret. Berikutnya adalah himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan bagian dari A. Himpunan kuasa dilambangkan dengan PA. P dalam kurung A. Berarti di situ adalah lambang. Ya, lambang. Himpunan kuasa. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N PA. Jika NA sama dengan P, maka NPA sama dengan 2 pangkat NA sama dengan 2 pangkat P. Jadi begitu ya. Oke, nanti akan dicontoh nanti. Kalau A sama dengan atau himpunan A adalah 1, 2, maka NA-nya adalah 2. 1, 2. Ada 2 anggota kan? Itu tulis NA-nya 2. Jadi N itu adalah banyaknya anggota. Himpunan dari A, himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1, 2. Jadi himpunan bagian dari A adalah 4. Ya, ada 4 himpunan kan? 1, 2, 3, dan 4. Jadi himpunan kosong 1, 2, 1, 2. Ya, itu himpunan bagian. Nah, himpunan kuasanya berapa? Himpunan kuasa dari A apa? Ya, PA sama dengan PA-nya tadi A kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 1, 2. Dan NPA adalah 2 pangkat NA. 2 pangkat NA-nya tadi berapa? NA sudah disebutkan. Tadi NA-nya adalah 4 ya. 4 atau 2? NA-nya. Ya. 2 pangkat 2 ya, NA-nya 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, oke. Baik, contoh soal di sini ada. Nah, contoh soal silakan dilihat. Ada 1 nomor tapi 3 soal ya. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan kata-kata dengan rotasi membentuk himpunan dan dengan mendaftar anggota-anggotanya. A adalah himpunan mana? Himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Jawabannya apa? A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Dengan kata-kata A sama dengan itu adalah ya. A adalah bacanya. A adalah himpunan itu kasih kurung kurawal itu namanya himpunan, dibacanya himpunan. Nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Kurung tutup ya. Tuh nulisnya seperti itu. Itu dengan apa? Dengan menyatakan dengan kata-kata ya. Dengan kata-kata. Kemudian dengan notasi bentuk himpunan gimana? A adalah himpunan X. X itu bulan ya. X itu adalah yang ditanyakan yaitu bulan namanya dengan huruf J. Di mana X nama bulan berawalan huruf J. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan mendaftar anggota-anggotanya yaitu A dengan Januari, Juni, Juli. Dan yang B. B adalah himpunan huruf B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi. Komposisi B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi.
dengan kata-kata. B adalah dalam kurung huruf pembentuk kata komposisi. Dengan notasi pembentikannya adalah B di mana himpunan X, di mana X huruf pembentuk kata komposisi. Dengan daftar anggota-anggotanya adalah P, K, O, M, P, S, I. Nah, K, O, M, P, S, I. Logo-nya kok 1? Ya, 1 karena sudah ada nama O di situ, cukup ditulis 1. I-nya juga 1. Catatan, anggota himpunan yang sama ditulis 1 kali, nah itu ya kejelasannya. Jadi nggak boleh K O M P O S I, nggak boleh S I lagi ya. Kemudian yang berikutnya, C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 4. Kata-katanya adalah C sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 4. Dengan notasi pembentuk himpunannya, C adalah himpunan X di mana X bilangan asli kurang dari 4, atau C adalah himpunan X di mana X kurang dari 4. Boleh pakai tanda kurang dari X bilangan asli. Dengan daftar anggota yaitu C, ya kita harus tahu asli itu mulai dari berapa. Asli mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tapi dibatasi oleh kurang dari 4. Berarti C adalah himpunan 1, 2, 3. Oke, paham? Ya. Sekarang contoh latihan soal. Silakan. Soal dikerjakan ya. Nanti latihan ini bisa dikirimkan melalui Google Classroom ya. Google Classroom dikirimkan ke Pak Guru latihan soalnya. Ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 soal. Ya, mudah-mudahan kalian paham, bisa memahami perintahnya dan sebagainya, bisa mengerjakannya. Oke, baiklah anak-anak, itu tentang pengertian himpunan dan sebagainya. Yang kita lanjutkan adalah operasi himpunan. Operasi dua himpunan, sifat-sifat operasi himpunan, hubungan dua himpunan. Nanti ada contoh soal dan latihan soal. Nah, seperti apa operasi himpunan yang akan kita pelajari? Kita tunggu saja setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, cukup sekian, nanti akan datang kita akan pelajari mengenai operasi himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sukses, sehat selalu. Bye bye. Selamat belajar.